Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKPPG tahun 2005-2025 tahap 2. Perkenalkan, nama saya Maisito dari LPTK Universitas Surabaya dengan NIM 2400 10 39 27 21 40 59. Saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Negeri 10 Merangin dengan mata pelajaran sosiologi, materi interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu akan mengecek kehadiran hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nora. Keterangan Nora apa? Sakit. Terus siapa lagi? Rizky. Sakit. Ya. Berarti 2 orang tidak hadir hari ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, di mana kita ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita melanjutkan tahap selanjutnya, pelajaran kita tahap selanjutnya, sebaiknya sebelumnya kita sudah melaksanakan kesempatan kelas ya. Yang pertama, apa kesempatan kita kemarin? Penampilan rapi dan jaga kebersihan. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran dan berbicara sopan. 3, gunakan gawai saat diinstruksikan, maksudnya sesuai dengan hari yang telah ditentukan pakaiannya ya. Terus
Silakan tundukkan kepalanya. Sudah bersih semuanya? Nah, terima kasih ya untuk petugas kebersihannya hari ini, tugas piketnya. Kita ada is breakingnya dulu. Nah, ikuti Ibu ya. Seandainya apabila Ibu bilang siang, pagi, berarti tepuk tangannya sekali. Kalau bilang siang, 2. Kalau 3, kalau sore, ya, coba tes dulu. Pagi, siang, sore, sore, pagi. Alhamdulillah, fokus semuanya ya. Semangat untuk belajar. Terus, di sini ada gambar 1 dan 2. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas di pemikiran kalian? Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Yang gambar 1? Antara individunya. Yang kedua, dari kelompok. Apa maksud dari gambar ini? Di mana gambar yang menggambarkan interaksi? Gambar 2. Ya, ada interaksi. Kenapa dikatakan interaksi? Karena berkelompok dan saling berkomunikasi. Ya. Terus, karena dia berkelompok dan saling berkomunikasi tadi, terjadilah interaksi sosial. Kenapa penting interaksi sosial? Ya, pentingnya interaksi sosial itu kita bisa tahu informasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial, mampu memberikan contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan kita hari ini ya. Terus, langkah pembelajaran kita dalam pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengamati gambar apabila Ibu menayangkan sebuah gambar. Terus adanya tanya jawab. Yang ketiga diskusi kelompok. Yang keempat hasil kelompoknya dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian ada yang bertanya, ada dari kelompok lain. Ya. Yang kelima refleksi. Yang keenam adanya evaluasi Ibu. Pas terakhir pembelajaran kita kelak. Ya, paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Terus, memahami interaksi sosial. Dipahami. Interaksi sosial itu yang bagaimana? Menurut Sukanto, interaksi sosial itu apa? Apa interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Antara timbal balik antara individu dan individu. Contohnya? Seorang siswa saling berbicara dengan temannya. Ya, seorang siswa saling berbicara dengan teman. Terus ada syarat interaksi sosial. Ada 2. Yang pertama ada kontak sosial. Yang kedua ada komunikasi. Apa itu kontak sosial? Apa itu kontak sosial?
Adanya hubungan langsung atau tidak langsung. Ya, adanya hubungan langsung atau tidak langsung. Contohnya. Seseorang menyapa temannya. Seseorang menyapa temannya. Mengirim pesan WhatsApp. Mengirim pesan melalui HP. Misalnya, secara tidak langsung. Berarti melalui HP. Selain dari itu, selain dari HP yang tidak langsung. Surat, apa lagi? Surat, HP, terus apa lagi? Radio. Ya, boleh. Terus, komunikasi. Coba perhatikan gambar di depan. Interaksi individu. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Individu sedang berbicara atau berkomunikasi dengan individu yang lain. Individu sedang berbicara dengan individu lain. Ini interaksi apa namanya? Kalau dua orang ini interaksi apa namanya? Interaksi antar individu. Ya. Untuk selanjutnya, di situ ada kalian sudah membagikan kelompok. Silakan gambarnya. Di situ ada interaksi sosial. Kelompok 1 silakan diidentifikasi masalah kasus negosiasi jual beli di pasar. Kelompok 1 ya, silakan diidentifikasi. Kelompok 2 kasusnya studi yaitu pertandingan voli antar kelas. Ya, silakan kerja kelompoknya. Yang ketiga yaitu tentang kasus ini yang ketiga, studi kasus bergotong royong. Kelompok 4 studi kasusnya yaitu tentang antri di loket. Tugasnya di situ semua kelompok silakan mengidentifikasi interaksi yang terjadi di dalam sebuah kasus tersebut. Ya, silakan kerja kelompoknya. Ya, silakan. Ya. Sudah paham maksudnya? Diidentifikasi yang kelompok 4. Diidentifikasi masalah interaksi pembelian loket. Ya. Silakan. Apa identifikasi masalahnya? Bagaimana bentuk interaksinya terjadi? Ya, silakan. Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya. Di kasusnya kelompok 3 bergotong royong. Terus identifikasi bentuk interaksi seperti apa? Bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi jalannya pertandingan itu. Kelompok 2 mana? Ini ya. Kelompok 3 itu. Ya. Kelompok 2 apa tadi? Masalah pertandingan bola. Masalah pertandingan bola voli. Kelompok 3 apa? Warga gotong royong saluran air. Ayo lanjut. Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya.
Ayo, bersih. Nah, tulis buku. Ya, silakan bentuk interaksi seperti apa pilihan tiket itu, bagaimana normanya. Silakan. Ada yang kurang dipahami? Ada yang sulit? Sudah? Mana yang kurang paham? Hah? Kalau sudah semua, kelompok siapa yang siap mempresentasikan yang ke depan? Kelompok siapa dulu? Ayo. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Di mana kasus kelompok 1 itu negosiasi jual beli di pasar. Ayo, silakan tampilkan. Ayo, silakan. Perkenalkan kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri yang bernama Prima, dan sebelah kanan saya yang bernama Liza. Dan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Itu tentang apa tadi? Itu tentang jual beli di pasar. Di kasus negosiasi jual beli di pasar tradisional. Ya, silakan. Negosiasi jual beli di pasar adalah interaksi sosial asosiasi Kelompok lain, tolong perhatikan. yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai harga dan transaksi barang dan barang. Interaksi ini menciptakan pengaruh timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana keduanya berusaha menemukan titik temu tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga proses transaksi dapat berjalan. Ya, kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Amat, silakan kelompok lain mengamati dari hasil diskusi kelompok 1 tadi, di mana kasus 1 itu tentang negosiasi. Nah, mungkin kelompok lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok lain. Ya, terima kasih ya atas tampilannya kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi dia kelompoknya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Buka berapa pertanyaan? Nah, kelompok 1 membuka 2 sesi pertanyaan. Silakan kelompok lain beri tanggapan tentang hasil diskusi kelompok 1 tadi. Ya, silakan nama dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditulis kelompok 1. Silakan ditulis pertanyaan dari kelompok. Perkenalkan, saya Rara Adelia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Kenapa disebut interaksi asosiatif? Di dalam jual beli itu. Nah, maksud dari kelompok berapa? Kelompok 2, kenapa dikatakan interaksi asosiatif dalam studi kasus jual beli? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari kelompok siapa lagi? Silakan. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Ya, Sri Wahyuni. Terus? Saya dari kelompok 3 ingin mempertanyakan bagaimana proses negosiasi jual beli di pasar. Ya, bagaimana proses negosiasi jual beli di pasar tersebut? Sudah ngerti? Ya, silakan Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari jawabannya. Silakan dari jawabannya kelompok 1. Adalah orientasi Nah, mau jawab dari kelompok siapa? Saya akan menjawab dari kelompok siapa? Dari kelompok 3. Menjawab dari kelompok 3. Ayo. Bagaimana proses negosiasi jual beli di Ya. pasar? Orientasi Itu kelompok 3, tolong diperhatikan jawabannya. Menawarkan harga awal untuk barang dagangannya. Pengajuan dan penawaran pembeli dapat mengajukan penawaran harga lebih rendah dan penjual dapat merespon dengan penawaran lain. Penyelesaian kesepakatan, proses tawar-menawar berlanjut hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang memungkinkan transaksi jual beli terjadi. Ya, itu antara penjual dan pembeli saling adanya kesepakatan, ya, maka terjadilah penjual dan pembeli, adanya negosiasi. Nah, terus pertanyaan yang kedua. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari kelompok 2 ya, dari kelompok 2, terus Tersebut interaksi asosiatif. nah, Karena tujuan bersama kedua belah pihak, penjual dan pembeli memiliki tujuan untuk menyelesaikan transaksi jual beli dengan harga yang disepakati bersama. Saling ketergantungan, penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya, sementara pembeli membutuhkan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses kerjasama. Negosiasi tawar-menawar adalah proses yang memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan yang menguntungkan keduanya. ya, kenapa tadi? Bagaimana kelompok 2? Proses apa tadi? Kenapa dikatakan interaksi asosiatif? Karena adanya interaksi asosiatif itu ada apa namanya? Kesepakatan bersama. Terus di pasar tersebut terjadilah negosiasi antara penjual dan pembeli. Nah, sudah? Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami tadi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi senang belajar kelompok hari ini. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini kita simpulkan apa? Interaksi sosial. Apa yang dimaksud interaksi sosial tadi? Adanya hubungan timbal balik antar individu. Terus ciri-ciri interaksi sosial apa? Apa ciri interaksi sosial? Kontak sosial. Ada kontak sosial, ada komunikasi. Terus bentuk interaksi sosial. Apa bentuknya? Apa bentuk interaksi sosial? Yang pertama, Kerjasama. ada 2 bentuk tadi. Ada asosiatif dan disosiatif. Terus contoh interaksi sosial yang pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari seperti apa? Apa contohnya tadi?
antara individu dan individu. Contohnya tadi siswa sama siswa. Terus contoh yang kedua, individu kelompok. Contohnya apa tadi? Guru dengan siswa. Terus komunitas, kelompok dengan kelompok. Nah, kasih ya. Terus, apakah pelajaran ini menyenangkan hari ini? Ya. Apa ada kendala? Ya. Dengan adanya pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian tingkatkan sudah mempelajari interaksi sosial? Apa yang kalian dapatkan? Hah? Apa yang kalian dapatkan? Meningkatkan? Misalnya dari sebelumnya tidak pernah seperti itu. Dengan adanya interaksi sosial, pelajaran interaksi sosial tadi, kita bisa seperti itu. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari interaksi sosial? Menyenangkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Mendapatkan apa? Pelajaran. Terus apa lagi? Senang memperhatikan. Apa? Senang memperhatikan. Senang memperhatikan. Terus apa lagi? Sebelumnya tidak bisa bicara di depan kelas. Terus apa lagi? Hari ini sudah mampu berani tampil di depan kelas. Terus apa lagi? Ya. Jadi untuk evaluasi ibu dengan kalian hari ini, jadi ibu membagikan soal pilihan ganda untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, ini ada pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Ini untuk individu ya. Silakan diisi. Ini ABC-nya. Silakan diisi. Sudah nih. Ini ABC tadi. Ya. Silakan diisi. Silakan dikumpul. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tetapi judul pelajaran kita selanjutnya yaitu kelompok sosial. Ya. Silakan belajar di rumah. Terus bertemu lagi minggu depan. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malafi usri illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bila ibu akhiri dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.